Pemirsa, jika sedang berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, bisa mampir ke unit rekreasi baru yaitu Contemporary Art Gallery. Ya, pemirsa, di galeri seni kontemporer ini pengunjung dapat membuat karya seni sendiri. Contemporary Art Gallery berbeda dengan kebanyakan unit rekreasi di Taman Mini Indonesia Indah yang bernuansa tradisional atau Nusantara, di mana pengunjung dapat menikmati aneka karya seni kontemporer di galeri baru ini. Pameran-pameran kontemporer akan menghiasi galeri ini. Dibuka setiap hari mulai Senin hingga Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Pengunjung untuk masuk ke galeri art kontemporer ini tidak dipungut biaya. Hanya membayar tiket masuk TMII Rp25.000. Galeri seni kontemporer ini tentu saja dapat menambah wawasan seni kita. Selain itu juga di sini kita bebas membuat konten untuk media sosial kita. Ya, pemirsa, untuk mengetahui keseruan libur sekolah dan jelang Natal tahun baru, langsung saja kita menuju ke Taman Mini Indonesia Indah dan juga Kota Yogyakarta bersama rekan kami Galuh dan juga Anissa. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Taman Mini, ada rekan Galuh di sana. Halo, selamat siang rekan Galuh, bagaimana keseruan mengisi libur sekolah di sana? Katanya ada yang baru di Taman Mini. Selamat siang, Pram dan Anggi, serta juga pemirsa. Memang betul bahwa di Taman Mini Indonesia Indah, sejak tanggal 28 Oktober 2023 membuka sebuah museum baru yang disebut dengan Contemporary Art Gallery atau Galeri Kontemporer, Galeri Seni Kontemporer. Dan sudah dibuka sejak Oktober lalu dengan tema di sesi kali ini adalah Mudaku dan Lang-Lang Hayat. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di sini karena seniman-seniman dan juga perupa Indonesia bukan hanya bisa mengekspresikan dirinya dalam sebuah karya seni dua dimensi ataupun instalasi 3D, namun juga ini sebagai sebuah refleksi diri dan juga perenungan apabila masyarakat berkunjung ke sini. Tadi banyak juga masyarakat yang sudah berkunjung ke sini dan melihat-lihat berbagai macam seni yang ditampilkan di sini, baik seni dua dimensi maupun instalasi 3 dimensi. Dan salah satu hal yang menarik perhatian saya ada di sebelah sini pemirsa, ini adalah sebuah karya instalasi 3 dimensi karya Anung Asasongko dengan judul Simulacrum Isolation. Nah, di sini dilihatkan bahwa pada zaman sekarang manusia itu sangat lekat dengan media sosial, dengan internet, dan bahkan segala hal yang terjadi secara semu atau secara virtual di dunia maya terasa lebih nyata daripada realitas itu sendiri yang bisa disebut sebagai hiperrealitas, meminjam istilah yang digunakan oleh Jane Baudrillard. Dan di sini menunjukkan bahwa manusia dalam genggamannya melalui sebuah gawai begitu ya, terhubung dengan dunia luar dengan walking, tapi sebenarnya itu hanya semu semata dan tidak nyata seperti itu. Ini adalah salah satu karya seni yang bisa membuat kita merefleksi ke diri kita sendiri, sebenarnya seberapa nyata sih hubungan kita dengan manusia, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena selama ini kita terlalu fokus dan terlalu tertuju pada gawai yang sedang kita mainkan. Sekarang kita menuju ke karya-karya seni dua dimensi masih dalam tema Mudaku yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup anak-anak muda di usia 20 tahunan dari usia 8 hingga 28 tahun, dan di sini adalah karya-karya dari para pemenang lomba live painting selama 5 hari yang sudah diadakan sebelumnya bulan Oktober lalu. Kemudian dipajang di sini karya-karyanya, dan di sini menjelaskan tentang bagaimana anak-anak muda ini mencari identitas diri, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan akhirnya menemukan identitas dirinya, bagaimana mereka merefleksi dirinya, perasaannya, memvalidasi perasaannya mulai dari perasaan sedih, perasaan senang, dan juga bagaimana perjuangan mereka untuk meraih mimpi di masa depan. Dan kemudian dari tema ini, setelah mereka melakukan lomba begitu live painting dari seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya dipajanglah di sini. Nah, di sebelah sana ada sebuah instalasi juga yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat ada di meja makan itu sebuah aktivitas yang sangat jarang karena kita terlalu sibuk dengan media sosial kita. Dan kegiatan ini atau galeri ini juga dibuka secara gratis untuk masyarakat umum dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dari Senin sampai Minggu. Dan untuk mengetahui bagaimana juga keseruan menjelang Natal juga Tahun Baru di wilayah Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia. Silakan laporan Anda, Anissa.
Ya, kalau tadi Galuh Pandu melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, begitu yang memiliki wajah baru. Nah, di Yogyakarta, tepatnya saya melaporkan ini dari daerah Gunung Kidul, itu memiliki destinasi wisata yang sedang digandrungi begitu ya. Ramai sekali dipadati oleh para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur musim sekolahnya saat ini, yang mana kita tahu bahwa di Gunung Kidul ini ada banyak sekali destinasi wisata yang menghadirkan panorama kota Yogyakarta bisa dilihat dari ketinggian. Salah satunya di kawasan Lingo Patuk Gunung Kidul. Namanya adalah Heha Sky View. Dan memang memasuki libur akhir tahun ya Pram dan juga pemirsa, kalau kita mau berwisata dengan melihat berbagai jenis satwa sambil berbelanja, ini juga katanya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil belanja, sambil lihat satwa pemirsa, ada sebuah pusat perbelanjaan yang menghadirkan kebun binatang mini di dalam mal pemirsa, dan berikut liputannya. Berlokasi di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jati Sidoarjo, kebun binatang mini atau mini zoo kini bisa jadi alternatif wisata edukatif mengisi liburan. Meski berada di area mall, kebun binatang mini ini memiliki suasana yang serupa dengan kebun binatang pada umumnya. Terdapat 60 ekor satwa dari 20 jenis, mulai dari kuda poni, kambing kerdil, berbagai jenis unggas, kura-kura hingga alpaka meramaikan mini zoo ini. Dengan tiket masuk Rp50.000 per orang, Anda bersama keluarga bisa berbelanja sambil bermain bersama aneka satwa. Alhamdulillah senang, soalnya dekat di rumah. Pertama kali baru tahu ada mini zoo di dalam mall. Gitu ya? Iya kan biasanya jauh di Surabaya kalau mau ke kebun binatang atau ke gunung gitu ya? Iya. Menurut saya ini konsep yang unik ya, karena memang mungkin konsep baru di dalam mall ada kebun binatang. Jadi pengunjung itu tidak hanya berbelanja aja, tapi ada sensasi lain ketika berkunjung di dalam mall. Gitu ya. Iya. Mbak senang dengan adanya ini Mbak sebagai pengunjung? Antusias sih dengan adanya kebun binatang di sini. Kebun binatang mini di area mall ini sengaja dibuka sebagai salah satu tujuan alternatif wisata jelang libur Natal dan Tahun Baru yang akan digelar hingga 7 Januari 2024. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan luar Jakarta untuk berlibur ke luar kota. Ya pemirsa, moda transportasi kereta api yang masih menjadi primadona membuat stasiun Pasar Senen Jakarta terus diserbu para penumpang. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus dipadati ratusan calon penumpang yang ingin berpergian ke luar kota. Mengandalkan moda transportasi untuk perjalanan jarak jauh, mereka sengaja pergi bersama keluarga untuk mengisi libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan Tahun Baru di luar Jakarta. Hal serupa juga dilakukan warga dari sejumlah daerah yang berkunjung ke ibu kota bersama keluarga demi memanfaatkan libur panjang sekolah. Dari kampung ya, mau liburan ke Jakarta. Dari Karanganyar, Jawa Tengah. Liburan sekolah anak. Kereta api itu dengan segala fasilitas sekarang itu lebih nyaman. Lebih menjanjikan tepat waktu. Datang ke Jakarta dari Kebumen. Liburan sekolah. Jadi habis tes kemarin, terus habis tanpa rapot dari Sabtu, terus minggunya ke sini. Sejumlah tempat seperti Monas, Ancol, Taman Mini, dan Ragunan menjadi target yang akan mereka kunjungi selama di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 2.861.694 tiket kereta api dengan 174 kereta tambahan. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.308 perjalanan kereta api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sepekan jelang libur Nataru, para penumpang terus memadati area keberangkatan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak bandara per hari ini menyediakan penerbangan sebanyak 1.038. Sedangkan pergerakan penumpang mencapai 130.000 orang dengan tujuan favorit yakni Denpasar, Kuala Namu, dan Makassar. Arus liburan diprediksi meningkat 3 hari jelang Natal di tanggal 22 dan 29 Desember. Calon penumpang pun diimbau kenakan masker mengingat COVID-19 kembali meningkat. Dari Tangerang, Banten, Hasnuyara, iNews melaporkan. Berwisata alam, mengunjungi air terjun atau curug bisa jadi alternatif mengisi liburan di akhir tahun. Ya pemirsa, jika tujuan Anda ke Bali, pemirsa bisa mengunjungi air terjun Tibumana di Kabupaten Bangli. Sementara di Semarang atau di Sampang, Jawa Timur, pemirsa, ada air terjun yang airnya menyatu dengan air laut. Mengunjungi air terjun bisa menjadi alternatif mengisi liburan. Jika tujuan wisata Anda ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Anda bisa berjelajah ke air terjun Toroan yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Membutuhkan 2 jam ke lokasi, Anda bisa menikmati keindaan air terjun setinggi 20 meter dari hamparan bawah laut dengan pepohonan yang indah. Sumber air dari air terjun Toroan ini berasal dari pegunungan yang mengalir deras yang jatuh ke permukaan laut langsung. Air deras dan jernih membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati keindahan perpaduan air pegunungan dengan air laut bebas. Hanya dengan tiket Rp5.000 per orang, pengunjung bisa bersuah foto sambil bermain air dengan sepuasnya. Tentunya sangat takjub dengan pemandangan di sini dan juga tidak menyangka bahwa ada tempat seindah ini di Sampang. Nah, jika Anda sedang berada di Bali, air terjun Tibumana yang ada di Kabupaten Bangli, di Banjarbangun Lemakawan, Desa Apuan, juga bisa jadi pilihan. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Tiba di lokasi air terjun ketinggian 20 meter ini, mata pengunjung kembali dimanjakan dengan bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palung sungai, menjadikan pengunjung betah menikmati pesona alam yang menenangkan. Dari Bangli, Bali, dan Sampang, Jawa Timur, iNews melaporkan.